Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi di masjid sholat subuh bersamaan belajar dan majelis dan merefresh kajian yang terakhir, yaitu tentang kurban. Rasanya kurban sudah ada atau disyariatkan sejak zaman Nabi Adam. Al-Maidah 27 di akhir ayat dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban itu hanya diterima dari orang bertakwa. Lalu dilanjutkan pada Nabi Ibrahim dan Ismail, As-Saffat 102-107. Ayat 105-nya dikatakan dzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Sehingga landasan kurban adalah takwa dan ihsan. Nah, ketika itu dilakukan wafadaina bidzikrin adzim, maka akan kami ganti, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Sehingga dengan yang yakin dengan perintah kurban dan berkurban di atas takwa dilakukan dengan ihsan, hakul yakin mesti digentos. Bahkan sampai paling boten di akhirat nanti inna mayati yawmal qiyamah bi quruniha wa asariha wa adlafiha. Bahasanya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanggulnya, bulunya dan kukunya. Sehingga ganjarannya itu ngitung bulune, ngitung sumune, ngitung kukune. Bahkan wa inna dama la yaqau minallah bimakani qabla ayyaqa 'alal ard. Tulisan amal kurban itu nyampe kepada Allah sebelum darahnya nyampe ke tanah. Itu saja ini tes lemah. Itu catatan pun baik. Padahal amal kita secara umum itu catatannya dinaikkan setiap Senin kali Kamis. Jadi benteng spesial. Nah, sehingga ulama berijma bahwasanya kurban itu syariat sejak Nabi Adam, Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, secara hukum ulama berbeda pendapat. Mayoritas menghukumi kurban itu sunnah muakkadah, tapi Imam Hanafi wajib bagi yang mampu. Nah, yang mampu itu pripun? Mampu adalah orang yang ketika dia membeli binatang kurban, apakah kambing satu, apakah sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, ketika dia mengeluarkan dana segitu, maka keluarganya tidak dalam kondisi bahaya. Maka disebutkan nomor istilahnya ada kondisi darurat yang terjadi, masih baik-baik aja, maka orang yang beriman dan ihsan tadi harusnya ikut berkurban. Apabila Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait takwanya, sehingga kurban harus dilandaskan dengan takwa, dan itu ditegaskan pada surat Al-Hajj ayat 37, la yanallaha luhumuha wa la dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya daging-daging kurbanmu dan darahnya sama sekali tidak akan mencapai Allah. Sehingga nanti kita yang manfaatkan di muka bumi, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, seorang muslim harus melandasi kurban dengan takwa. Nah, bentuk takwanya satu, diambilkan dari harta yang halal. Pada hari Ahad yang lalu saya masih di Kustati, saya dapat daftarnya itu Ahad ketiga dan Ahad kelima. Ahad ketiga temanya muamalah. Jadi kalau pun siap materi kurban, tapi MC-nya bilang ini nanti materinya muamalah. Kalau pun siap ya materi muamalah. Nah, di situ materi yang saya bawa itu belalang, ada orang yang bertanya kepada saya, apakah harta haram berpengaruh pada anak, istri, keluarga dan rumah? Itu saya jabarkan detail ayatnya, hadisnya, fatwa ulamanya. Bahasanya harta yang haram itu berpengaruh pada keluarga.
Nah sehingga benar-benar Allah ini sesuai atau inline dengan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari sumber yang baik. Sehingga untuk takwa kita pertama dalam kurban, pastikan hartanya harta halal, jangan harta haram. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi jenisnya, maka kurban tidak sah kecuali ma razaqakum min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am disepakati ulama itu jenisnya cuma unta, sapi dan kambing. Sehingga tidak boleh lainnya. Ditentukan kurban jaran tidak boleh. Atau nanti ada sebagian orang pendakwah yang mengatakan berdasarkan kitab ini karya Saifulan bin Fulan, bagi yang tidak punya fulus kurban ayam, itu ya kitab ditulis oleh penulisnya, tapi tetap harus ditimbang berdasarkan dalil. Tidak bisa kemudian ada kitab benar, ada kitab benar, kalau memang tidak sesuai dengan dalil ya tidak bisa dipakai. Sehingga kalau ada yang nuntun kuda, maka kurban jaran tidak boleh. Bukan soal tidak boleh menyembelih atau memakan kuda, kuda itu halal dan dimakan. Cuman sebagai kurban itu tidak bisa. Buat tidur saya kok ke sapi ya, atau kalau ada yang bawa ayam, aku mau kurban pitik, itu tidak boleh. Bukan soal kecilnya, tapi ini soal takwanya itu. Ya, kemudian Bapak Allah, hilaf ulama mana yang utama, sepertujuh sapi atau unta atau satu ekor kambing. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, ini hilaf artinya ulama berbeda pendapat. Nah, kita akan berdebat di situ. Monggo, dengan mau kambing seekor silakan, mau sepertujuh sapi silakan, mau satu ekor sapi gitu. Nah, kemudian terkait jumlah sapi berkurban, maka untuk kambing itu satu orang satu, tidak boleh patungan. Tapi kalau konteksnya keluarga maka boleh. Atau keluarga itu satu rumah itu. Terus misal biasanya kan di kampung yang mungkin tahun ngajeng dan tahun setri itu tahun. Nah, ini bahwa itu maka berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi Ibnu Majah, beliau mengatakan bahasanya sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari kaifa kanat at-tuhaya ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Abu Ayyub dari Atok bin Yasar tentang bagaimana kurban pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kana rajulu yudhi bi syatin anhu wa an ahli baiti. Pada waktu itu seorang kepala keluarga itu berkorban satu ekor atas nama dia dan keluarganya. Jadi kalau misal ini adalah Pak El terus putra-putranya mengguyur lupa kalau gansalatus ini zaman gansalatus lumpur itu itu setengah atau 3 juta kata begitu itu tunggal itu pun sangat atas nama keluarga tak apa-apa. Tapi sudah beda rumah itu tidak boleh di atas nama aku kalau mantan bojoku nggak boleh. Nah, kemudian kalau sapi ini maksimal cuma 7. Fahadurun nafar pastarona fil bakor an sab'atin. Pada waktu itu kami itu bersafar bersama Nabi dan kebetulan di dalam perjalanan jadi hari raya Idul Adha. Maka kami patungan membeli sapi 7 orang dikorbankan. Sehingga ini bikinnya itu satu kelompok 7 orang. Lalu ketika dibelikan misal 3 juta kali 7 ketemunya 21. Ini itu kebalik sapinya 21. Dalam perjalanan naik bakul kan bergori podo kan bisa
sapi, jenengan nek betul sapi gede cilik regane padha mesti mengke ditakoki. Ki tenan ora tenan. Pramila nggih kedah dirinci kalih bakule sing iki pira, iki pira, iki pira, iki pira. Nah, rinciane iku kalau kelompok satu kok misal sapinya 22, berarti kurang 1 juta. 1 juta dikembalikan kepada orang 7 dibagi 7. Kalau kelompok 2 sapinya 20 juta, berarti sisa 1 juta dikembalikan ke kelompoknya biar dibagi 7, atau bisa disepakati di operasional. Sudah pakai loh operasional, ampun disubsidi silakan. Kenapa? Karena iurannya sudah orang 7. Nek disubsidi silakan wongnya nambah jadi sehingga harus clear dan itu memang benar harus dihitung. Nek bakul paling enak ini 10 semene bakul lah. Tapi kita ngomongkan tinggi berdasarkan takwa tadi, maka tetap harus dihitung 1 tahun. Mau nek bakulnya ribet pak mau kuwi nek kowe mau ngitung ngono tak golek bakul yo mesti kok gelem. Jadi untuk identitas semua, untuk kebaikan kita semua, jadi jangan sampai ditambah. Kecuali yang tadi 21 itu 6 orang. Kira 1 juta, yang ini muncul 1 juta subsidi silang boleh. Kenapa? Ya ketambahan orang kan masih masuk karena tadi 6 tambah 1 ya jadi 7. Walaupun nanti dalam beberapa kita pikir patokan itu sebaiknya sama. Nah, Bapak sudah mengatur Allah Subhanahu Wa Taala dan disebutkan di dalam kitabnya itu utama Al-Maqdisi, dia mengatakan orang yang patungan itu boleh ikut walaupun tidak niat kurban. Lianna kulla insani minhum innama yudzi'u anhu nasibuhu wala tadurruhu niyatu ghairi. Setiap orang dari mereka dianggap mendapat bagian yang ia niatkan dan tidak memudorotkan yang lain. Saya niatkan umpami ini yang terjadi jamsal terus melempar duit 15, terus Iran 6 juta, Iran 6 juta. Nanti kata biaya yang sudah melakukan kambing. Terus Pak, ini kurang ini dengan personal itu di Seramokonya dan ini aku yang kurban kambing di Seramokonya. Nah, ini pun tidak apa-apa, jadi tidak harus orang yang berniat kurban sapi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Jemaat Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting bisa terbeli dan maksimal sekali lagi 7. Dan kemudian yang kita diminta untuk bertakwa dan urusan berikutnya yaitu tidak boleh cacat. Cacat yang pertama adalah al-awra'u al-bayinu awra'uha, buta yang nyata butanya. Muncul kambingnya tabrak-tabrak itu kena buta, itu buatan besar. Wal maridu al-bayinu marduha, kambingnya dituntun megah melaku di bedong. Baru ditemu batu ternyata masuk angin, muntah-muntah. Wah, ini kenapa lorong? Tak boleh. Wal arja'u al-bayinu arja'uha, yaitu kambing yang pincang jelas pincangnya dituntun ke dari melaku ini malah mentolok kaya kanguru ini betul asal. Kemudian wal kasiratu alladziina tun'i gering, tur cetok gering apa ngligo gering kenging, nah itu tidak boleh. Ya, dan niki dengan sampaikan kepada seluruh kurban ngapunten ngeten ini boten asal. Kalau musibah karek boleh kok. Nah ini pun mungkin jawaban yang pun boleh. Yang penting sampun disampaikan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian takwa berikutnya ini yang
paling urgent. Yang tadi itu urgent ini yang paling urgent. Dan terus di dalam kurban itu ada larangan kurban yang belum sampai pada umurnya. Nanti ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi SAW mengatakan latar bahu illa musinah, jangan kamu sembelih kecuali binatang itu musinah. Musinah itu binatang yang cukup umur. Cukup umur itu pinter, cukup umur itu nek mendo. Niku 1 tahun masuk tahun kedua. Nek sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Nek unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, pada suatu ketika Nabi ketika khutbah teng lapangan niku hewan-hewan kurban pun tersedia. Nah, terlihat ada kambing yang sudah tersembelih. Nah, Nabi kemudian mengatakan di dalam khutbahnya itu salah satu poinnya bahwasanya sapa sing beleh sak durunge salat kuwi gak sah. Sapa sing beleh bar salat kuwi sah dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Nah, sehingga begitu selesai sholat itu yang punya itu datang, ya Rasul ngapunten niku kula. Nah, sakmenika kula gadah sanesipun ning alif. Nah, alif dalam istilah bahasa Arab namanya jazaan. Terus kambing muda, boten setahun tapi 6 bulan. Nah, kata Nabi, alif fatat bahu jazah minatoni. Ya wis beleh tak apa. Nek bingung setelah gak entuk terus ngeten. Dalam kondisi tadi itu ada kondisi yang keliru, maka boleh diganti dengan yang ada yang tersisa. Tapi kalau dari awal membawa tidak cukup umur itu tidak sah. Sehingga Bapak Allah harusnya binatang-binatang itu kedai jane kali peternakan itu ditengeri tanggal lahir kapan sajane. Nah, gandeng boten maka linteni ngangge gigi. Nah, itu yang dengan istilahnya tapi meleh banyak panitia yang membentuk tim kecil untuk mencari binatang kurban. Ning pas nyari niku pasar bawaan kalih bakul. Sumur rumah pun, oil rumah pun. Nah, piro mas semene atau mantu. Padahal Pak yang namanya ini contohnya sapi Jawa produk cilik regane murah dibandingkan kali sapi metal sing gede otomatis regane awis. Niku bisa jadi yang Jawa pun oil, yang metal niku belum. Nah, gandeng duitnya ada. Niku sing ditumbas biasanya sing Jawa apa sing metal? Metal. Soalnya kok nek nonton sing Jawa dicelatu kali sohibul kurban. Sapi koyo ngono kok. Padahal sing sah niku sing Jawa. Apa tenan ngono Mas? Saestu. Kurban kalau ini kula ngotak beberapa masjid termasuk mriki dan kula nyuwun jinjingnya delalah enten mriki pun bedel juga boten sae. Nah, kula dapat sampel dari salah satu masjid di Solo. Niku masjid ali mungkin di namung seprapate atau seperti ini seprapate ya silibah atau solar. Nah, niku kula digawake sampel rahane kandang niku semua binatangnya. Maksudnya sing sapi. Ya kurban niku nek boten gangsal 6. Nah, delapan kan kedari kan ngeten to. Lho
belalang itu semua itu sudah terpotong dua. Terus kedaikan ngeten itu bisa kali itu. Jadi satu hewan itu enten kali, nek cancel berarti enten sedoso, nek enam berarti enten rolas. Tiga pulau tak kerasa gede, sih mas. Iki wis pisah-pisahnya ini piye kan oke. Maksudnya ini jodoh di sini kan mulai berapa? Soalnya ada ini di sinten. Nah dari semua itu Pak, ada yang menarik perhatian saya. Kok sampai ini balik ini enak loro sing iso dikaitkan, yaitu ono giginya sing pola itu namung satu. Akhirnya kalau semua sing ikut ini kalau guru lah oil itu ini lho Pak. Terus nek dari oil itu untune cilik-cilik yang tadi ini namanya mijil timun, cilik-cilik. Nah ini oil Pak. Oil itu berarti untune ya sak pakai. Nah ini Bapak Ibu dan Bapak Allah, ini yang kalau ambil soalnya sendiri aku udah gak tahu iya ini oil. Ini wajib Pak. Berarti dari 5 atau 6 pasang itu sing oil sitok tok. Berarti sisone sana mboten. Wonten Pak. Makanya jenengan kerja mengilmui ini Pak. Karena bakul niku penting payu. Oil urung Mas. Kira betul pun lho mentingali. Lah panitiane sing makan ora tau ngomong sapi, ora tau ikan ilmune sapi. Oh ya, betul soalnya sing didelok. Gak salah. Wonten. Ngira Pak. Ajeng ningali lho. Pak Arjono anjir. Ora di Mas Dino. Terus benten nek iki pun iku ale tadi tak jenenge itu tak jempol. Wonten pramila panjenengan sebagai suami kurban niku sakniki harus mengilmui mungkin nek panitiane beto boten gedhe kados kula niku ampun nesu soalnya napa mungkin sing poel sak pasar iki lho kaya wong sing cilik-cilik niku lho berarti susuk berapa Pak susuk mungkin dibalik ini bang digawake sing gede nek boten sah. Soalnya bahasa Nabi lantar bahu ila musina. Ojo kok beleh nek urung musina. Nek urung kowe kok beleh gitu. Nah, dan dispensasi pengurangan usia itu hanya boleh untuk minat doi, untuk kambing tok. Sehingga yang namanya sapi sama unta wajib. Ngoten Pak. Ngoten. Dan faktanya dari 5 atau 6 yang koel namun 1 kan ini mesaknya saya belum balik lalu mungkin saya belum balik ini bukan nontos dari ini penting gede ini kok nek ngomongnya gini ini ngomongnya sumune makin panjang itu berarti usianya makin banyak dia sudah pada Allah Subhanahu Wa Taala ini sekali lagi saya berharap ada apa ya istilahnya ada perubahan fundamental pada yang biasa kita lakukan. Tidak apa-apa dengan langganan sama si A sama si B tidak apa-apa. Cuman ini perlu dengan sampaikan. Mas ini amanahnya oke. Sing koel sing tenang. Nah namanya pun budi-budi. Jangan dari pun ninggalin mau dicek dan congore dulu. Itu esret sampai spoil. Niku nek kali sesakset atau niku berarti sudah 2 tahun lebih. Nah kalau dia 2 set itu sudah 4 tahun lebih. Nanti satu perubahan itu 2 tahun. Nah mulai nanti goget malah dengan 6 tahun lebih. Tua banget, malah awet. Sampai lansia. Tapi nek ciri-ciri itu itu
berarti masih teramat muda, tidak boleh. Nah, maka wabillahi Allah Subhanahu wa taala. Terus niki wau cukup sing dirah sing gedhe. Enten boleh mengke masjid tertentu pengen boleh sapi, tapi yotrone kira wis bendah orang melirik sing gedhe umrahmu. Terus karepe wajib lah apa jantan, akhirnya menyusahkan dirinya. Dapatnya sudah jantan kecil, gak koel lagi. Nah, maka solusinya dalam kondisi seperti itu boleh membeli sapi yang betina. Terus ngeten, waktu sisi lanang gede koel boten enten, lanang cilik koel nggih boten enten. Nomore gede ra ada. Oh, enake babon wedok terus koel. Pun niku mawon dipundhut. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam anil gulami syatani wa anil jariyah satut layadurukum dukuron kanu au inasan. Bahasanya akikahnya anak laki-laki itu 2 kambing, akikahnya anak perempuan itu 1 kambing, tidak ada masalah jantan atau betina. Nah, ditegaskan oleh Al-Imam As-Sayyuzi Asy-Syafi'i beliau mengatakan wa idza jaza dzalika fil aqiqah bil khabar dalla ala jawazihi fil udhiyah. Kalau hadis tentang aqiqah tadi menyebutkan bolehnya kambing betina, maka hukum di aqiqah berlaku untuk hukum di dalam kurban, sehingga jangan yang mengakikah putranya itu jangan terketok dengan harga. Soalnya tadi ini enten jasa akikah itu menggiurkan. Cukup dengan 1,5 putra Anda sudah diakikoi. Padahal kedah koel itu mau. Nah, sehingga yang bagus itu dalam proses akikah itu dengan repot untuk pasang, untuk noto, niku jenengan tetap minimal menyaksikan dalam kondisi koyo dilihat dulu koel apa Anda. Oh, ini jenom no. Nah, nek kok kelanan ternyata lupa wong jenengan kok paketnya wis 1,5 terus mateng. Ya wis kok kesini kowe wae kok Mas. Nah, akhirnya dicarikan yang betina. Nah, itu tidak apa-apa karena syarat koel dan itu wajib. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam kitab Minhajul Muslim ini disebutkan bahwasanya dalam bab syarat binatang kurban dikatakan di situ kalau si binatang itu betina dan hamil, niku nek umpami disembelih, maka sembelihan ibunya juga berlaku untuk anaknya. Ketika ibuke dibeleh, niku anaknya statusnya sudah tersembelih. Nah, sehingga kalau misal boleh koel yang jantan petenen terjadi bedo dengan mundur kok enten janine, nah niku sisan dibedeti mawon bareng ibu kan masak malah kok ling mana sih bener sangat sesuai. Nah, lalu kita termus. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa berikutnya adalah tentang larangan memotong kuku, rambut dan bulu. Di sini berlaku untuk sahibul kurbannya, keluarganya tidak apa-apa. Misalnya, ini kurban Pak Rahmat, nama Bu Rahmat mau potong rambut tidak apa-apa, mau potong kuku tidak apa-apa. Dan ini terjadi sejak diniatkan maksimal minimal. Niku dimulai dari 1 Dzulhijjah. Mungkin dulu kok ini akhir Mas Danang melihat aku meh kurban. Kakek terkewanya dari kakek niat, maka begitu masuk 1 Dzulhijjah itu sudah tidak boleh potong rambut, potong kuku. Nah, tapi kok tidak ada niat, kok ini rambut beda. Nah, ternyata begitu sampai tanggal 5 atau tanggal 4 niku enten kiai utang. Nah, Mas utangku delok
Bismillah. Nah, begitu sudah niat maka tidak boleh potong kuku, potong rambut. Nabi Sallallahu bersabda, "Man kana lahu dhikr yanfahu fa idza uhilla hilalul dzulhijjah wala ya'udanna min suprihi wala min anfarihi syai'an hatta yudhi." Siapa yang memiliki hewan sembelihan, sudah niat menyembelih dan telah masuk awal Dzulhijjah, terus batasannya awal Dzulhijjah. Boten saat ini, mengenai saat ini kayak sebagian orang memahami sejak berniat ini Dzulqa'dah. Nah saat ini terus tidak mau potong kuku, dan pas demi kurban itu terus jadi kukunya panjang. Nah termasuk namun ketika jalan memang sudah berniat nanti Dzulhijjah untuk kurban. Nah ini mumpung Dzulqa'dah potong rambut ini. Nah, mungkin sholat itu rambut itu gondrong-gondrong ini kan bukan saya juga gitu. Nah hendaklah dia tidak memotong rambut dan kuku sedikit pun hingga hewannya dikurbankan. Nah nanti hikmahnya apa? Tadi di depan tadi dari sisi hewannya itu nanti kukunya, bulunya sama tanduknya jadi saksi buat keimanan dan ketakwaan panjenengan semacam uji ketika anggota badan itu tumbuh rumput rambut, kuku, dan mungkin dia kumis, mungkin dibuat. Nah, semua itu nanti ketika bertumbuh maka tumbuhnya sejak jenengan yakin untuk ibadah tadi kurban, karena ada kurban, maka pertumbuhannya itu juga disempurnakan pahalanya. Nah ini bukan dalil untuk memanjangkan tadi ukuran perbuatannya. Artinya seorang muslim dalam kondisi tertentu ya tetap harus merapikan, membersihkan kuku yang panjang atau kemudian rambut yang berantakan tetap harus dirapikan. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mulai ini bertakwa tentang waktu penyembelihan. Nah, tadi saya sudah singgung, disebutkan dari Jundub bin Sufyan, Sahidu al-Qudha ma'a Rasulillah SAW, falamma qada sholatahu bin nas nadara ila munamin qatubiha. Aku menyaksikan hari Idul Adha bersama Nabi SAW ketika beliau setelah selesai menjalankan sholat, beliau melihat ada kambing yang sudah disembelih dan beliau mengatakan, "Manda bahwa qabla sholat falyadbah satan makanan." Apa sih mas belah ini mau nggak perlu sholat hijau ini? Nah, ini menjadi dalil kekeliruan yang sengaja wajib diganti. Pramila panjenengan yang dados panitia ketika mendapatkan amanah, amanah kambing, sapi, sarang pulau, itu begitu dengan tampi dengan sandal. Niki pulau kambing ini menulung mengawasinya. Karena nanti kalau karena kelalaian yang tersengaja berdasarkan hadis ini ada kondisi di mana harus diganti. Yang nanti itu kan yang punya amanah. Kalau diamanahkan total kepada panitia ya panitianya. Makanya panitia biar nggak terlalu terbebani. Mulai sekarang saya jadi panitia ya. Kita itu kembalikan kepada sohibul kurban, mengawasi pihak. Sehingga hadis ini pada waktu itu setiap orang itu menyembelih hewannya sendiri-sendiri. Nah karena menyembelih hewan sendiri, Nabi mengatakan ini mau siapa sembelih itu? Ibadah ini orang sah ini. Waman lam yakun dabaha falyadbah ala ismillah, dan barang siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah dengan mengucapkan nama Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi terkait dengan pembagian kurban boleh dibagi dua atau boleh dibagi tiga. Dibagi dua berdasarkan ayat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa atimu al-ba'sa al-fakir. Makanlah, berarti kembali kepada sohibul kurban, dan berikanlah makan pada orang lain. Makanlah dan berikan makan. Dua. Kemudian pembagian tiga berdasarkan Al-Hajj ayat 36. Suratnya masih sama, di surat yang sama beda ayat. Fakulu minha, makanlah. Wa aqimul qani'a wal
mutarro, dan berikan makan kepada orang yang tidak meminta, berarti mengsuki. Nah, ini berarti statusnya dihadiahkan. Kemudian yang ketiga, kadzalika al-qani itu orang yang tidak meminta, wal mutarro itu orang yang butuh, berarti sedekah. Tiga. Kadzalika sakhkharna lakum la'allakum tashkurun. Maka yang demikian itu kami tundukkan yang lain itu agar kalian bersyukur. Kemudian dari lain dari Salamah bin Al-Aqwa, Nabi SAW bersabda, kulu wa aqimu wa tahhiru. Makanlah kemudian berikan makan pada orang lain. Tidak disebut kaya atau miskin. Kemudian yang ketiga, simpanlah. Berarti kembali kepada sahibul kurban. Nah, sehingga Bapak dan Allah, ya, kurban itu berbeda dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu khilaf ulama itu maksimal dibagi 8. Ada fakir, miskin, amil, urip, rikok, sabilillah, sabil, terus oleh mu'alaf, gitu. Nah, niku nek zakat fitrah. Sehingga ketika zakat fitrah sudah jenengan wadai kecil-kecil, mau jenengan bagi yang itu, jenengan harus memastikan mereka kategori 8. Ini kalau kayak contoh Pak Harjono, ada pensiunan ini. Putra pun pentas. Terus praktis pensiunan itu namun jenengan kali garwo. Ibu beda ada pensiunan. Ini gak ada pensiunan. Oh, malah sekalian ada pensiunan. Ini di Pak Harjono. Ini ku fakir. Nomor ada miskin. Ada saya ambil tak lewati. Goreng ini orang terlilit utang. Gak ada cicilan. Buatan rikok. Budak yang buatan tahu. Ibnu Sabil sekolah mulai dengan buatan. Bisa bililah hasil makanan Palestina. Buatan mu'alaf Sulaiman. Hari ini pertanyaan terakhir. Ambil kamu buatan dengan. Ambil kamu buatan. Pas ngurusi zakat, dengan statusnya sebagai konvensional, berarti buatan. Berarti nek Pak Harjono kok dikasih zakat fitrah buatan salah. Oh, niku nek zakat fitrah, itu hidup rokok niku buatan lemas. Harus pada maksimal 8. Nah, nanti hilang yang kedua 3 orang kok fakir miskin amil. Nanti hilang yang ketiga fakir miskin kok. Tapi nek kurban niku tadi dimakan sendiri, dihadiahkan dan disedekahkan. Sehingga nek ditul tiap itu tiap kakak boleh. Termasuk namun dimasak di masak. Kenapa? Karena hukum akikoh berlaku pada hukum kurban. Akikoh umumnya kita dimasak atau mentahan hidupnya masak. Nah, karena dengan meyakini akikoh dimasak boleh, di kurban dimasak. Betul dilarang. Nah, sing dimasak sepiro. Nah, ini pertanyaan bagus. Sepiro itu berarti haknya sahibul kurban disingkirkan dulu. Kemudian hak yang ke pintu-pintu itu dilengkapkan, disingkirkan dulu. Nah, sisanya ini boleh dimasak. Boleh nanti ada proposal datang dengan kasih nama. Atau mungkin kamu ada salah satu jemaah, Pak, ngapunten Pak, kula niki wau ajeng rewang jane ning kula niki nembe sakit. Karep kula nek rewang nggih asal tambahan wong anak kula teng omah 17. Nah, nek nenggo dengan bumi niku kan jenengan ngene rata ben pintu 2 kilo iki insyaallah kula nggih kirang. Ngapunten kula nyuwun tambah sedekah. Nah, niku mangkon dene sakit. Sing kurang itu dari yang sudah disingkirkan sesuai kurban, dari yang mau dibagikan ke pintu dan makanan. Ya, kok pilih menikmati dan mau bertanyakan terhadap kaum ibu. Kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal itu apakah ada tuntunannya? Untuk orang yang meninggal apakah ada tuntunannya? Nabi tidak pernah secara khusus
berkorban untuk orang yang meninggal. Oh ini korbannya istri saya Khadijah, tidak pernah. Jadi Nabi ini nek berkorban, menyembelih korban Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, ada minka walaka, ya Allah ini binatang ini adalah dari engkau sebagai ciptaan engkau dan milik engkau, dari kurbannya si Muhammad Nabi Muhammad, wa an ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad yang tidak mampu berkorban. Sehingga sebenarnya kita kembali ke dalil niku kurbannya seorang suami atau kepala keluarga itu sudah mencakup anggota keluarganya yang sudah meninggal sebenarnya. Tapi tidak bisa dipungkiri dalam kitab fikih niku ada hilangnya niku nopo. Apakah boleh berkorban khusus untuk orang yang sudah wafat? Dijawab dua. Kalau memang diwasiatkan maka hukumnya wajib. Misal Pak Joko terus melengket putrane le mengko nek kowe mampu orang repoti awakmu engko nek Pak gak ono jalur tulung nek korban tambah ono siji atas nama Pak nek niku diweling wajib. Tapi kalau boten diweling, nanti hilang ulama lagi, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sehingga umpami enten ingkang beto niki kurban atas nama bapak kula yang sampun sedo mangtamni mawon amargi kok pilih dia ini mengambil pendapat yang boleh. Sehingga kita dalam hal ini tidak usah terlalu kaku. Kita terima aja, kita fasilitasi. Soal kemudian nanti berpahala kembali kepada yang diniatkan, kembali kepada yang bersangkutan. Takut dulu. Tunggu Pak Rianto. Oke, Pak Guru. Selama ini saya ikut beberapa kepanitiaan di beberapa masjid. Hampir satu pun tidak ada yang memilihkan 6 poin. Anjing. Padahal ya. Saya nggak tahu. Pramila nggih, sak menika kan saya berusaha menyampaikan ilmunya mulai sekarang kita perbaiki. Masa desa itu kula kan isinya tadi tentang dalam bos bakso alek. Bakso alek itu dulu kan beliau karyawan di Tiga Serangkai. Dan terus beliau karena sudah merintis usaha dan sukses niku nglumpukke rencang-rencangnya dulu yang kerja pengajian tiap Jumat. Nah, kalau dapat jatah Jumat tempat. Nah, kalau sampaikan materi ini barang rampung niku kalau digojeki kali takmire Masjid Fatimah Solo. Mas, sok Jumat nyuwun tulung para nang masjid bar magrib tekan bar isya. Tak lumpukke panjenengane kabeh kowe tak royok. Soalnya sih kok sampai kayak mau kami itu satu tidak saja kok kami itu merasa gak gitu. Saya minta waktu khusus untuk berdiskusi panjang dan lama. Siap. Sehingga apa yang kemarin terjadi kita terlupakan, kita perbaiki ke depan dan itu aja. Dan ilmunya tadi sudah saya sampaikan. Dan niku gak nemu istilahnya. Buatan mungkin dengan banyak. Bahkan tadi masjid tadi yang saya minta biji itu dari 6 niku namun 1 miliar yang benar. Sehingga ini perlu disampaikan karena nek takmire ngerti sampai berkorban yang buatan ngertos. Niku tetap nanti di komentar sampai cilik didukung. Padahal kita pengennya yuk gede buatan koel gitu. Akhirnya ya cilik ini. Soalnya ini dalam pengurangan usia, dispensasi usia itu hanya terjadi di kambing, di sapi itu buatan. Kan tadi kami mengatakan untuk kambing, untuk sapi itu kan tidak ada satu hadis pun yang membolehkan di bawahnya. Gimana? Monggo Pak Guru. Masalah pikiran bangsa dikorban kepada yang menerima. Kadang-kadang kita menerima itu enak. Wis iki kok di kono geren ngeten tok. Iki kok ngene kono? Ikrar. Nggih ikrar. Dikorban kepada panitia korban. Nggih. Saya ini telepon.
Saya ini pripun. Nomor kali yang menika keutamaan pada si Saiful Kurban itu. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikrar niku kemarin hari Ahad saya pernah ngisi niku di hadapan para juleha, juru sembelih halal. Niku kula tiga waktu sejam materi, 1,5 jam tanya jawab. Ning kula iki nek materi tanya jawab ketok kesuwen, langsung wae tanya jawab dari saya bawa laptop, persoalan tentang kurban sudah saya kumpulkan. Nah akhirnya mulai bertanya 1, 2, 3 sampai akhirnya 2,5 jam itu dari rangkum pertanyaan dan jawab. Nah inti dari semua permasalahan itu sebenarnya ada yang tanya kulit, ada yang tanya kepala, ada yang macam-macam jeruan gitu. Nah inti dari semua pertanyaan itu saya bilang sama mereka bahasanya ini baik, ini solusi jalan tengah. Dan ke tamirnya Masjid Fatimah Solo itu yang saya sampaikan, solusi jalan tengahnya adalah panitia itu bikin form yang isinya adalah saya Sohibul Kurban nama fulan, alamat RT sini menyatakan bahwa menyerahkan, dan tadi bertanya atau ikrar, ini adalah yang perlu sampaikan juga, menyerahkan binatang kurban dan pengurusannya kepada panitia masjid ini dengan ketentuan bahwasanya saya menerima bagian dari binatang kurban saya sebanyak sekian kilo dan sisanya semua saya limpahkan atau saya amanahkan kepada panitia untuk dikelola sesuai syariat Islam yang benar. Sehingga ketika sudah seperti itu, maka ya ketika kita menerima misal 4 kilo, nanti ada masjid tertentu 4 kilo, ada masjid lain 5 kilo, tapi ini benar 4. Nah, dia pun berarti HN ini. Nah, umpamanya mau minta tambah, ya tinggal nanti ada nggak di dalam kumpulan yang tersisa tadi, nek ada yang mau nek boten ya empun. Itu jawaban yang pertama. Sehingga perlu form itu. Mungkin nanti nek saya sudah susunkan nanti tak coba tak cetakkan umpamanya kerso dengan fotokopi mau boten ya dimodifikasi piyambak. Itu pun aman. Itu jangan itu tren tanda tangan untuk. Nah, kemudian yang kedua, keutamaannya tadi sudah disebutkan. Bahasanya keutamaan Sohibul Kurban yaitu kukunya, bulunya, tanduknya itu nanti akan datang pada hari kiamat menjadi saksi keimanan dan ketakwaan Sohibul Kurban. Bahkan ketika kurban itu terjadi, darahnya sebelum sampai ke bumi itu catatannya sudah naik kepada Allah. Berbeda dengan amal kita pada umumnya sholat yang tadi itu ditunda naiknya sampai hari Senin atau Kamis. Pramila Nabi remen di Senin dan Kamis itu berpuasa. Berkata, "Nggih, niku giginya boten diubeng nggih mandheg ten mriku." Wonten malih tekap. Nggih, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang